Xiaoyan kemungkinan adalah orang yang paling mengenal boneka perak jenis ini di antara mereka yang hadir. Ini karena dia juga telah menyempurnakan salah satu bonekanya sendiri. Terlebih lagi, boneka iblis bumi miliknya saat ini telah berevolusi hingga tahap boneka iblis langit. Boneka-boneka di luar pintu batu itu berwarna perak terang. Jelas, mereka masih berada di level boneka iblis bumi. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, 10 boneka iblis bumi ini seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kelas Daozong. Mereka sudah bisa dianggap cukup kuat. Namun, akan sedikit kurang jika seseorang ingin menghentikan banyak ahli dari Central Plains hanya dengan mereka saja. Sepertinya sisa-sisa yang sebenarnya ada di balik pintu batu ini. Xiaoyi menatap pintu batu yang berat ini dan berkata dengan lembut, "Ya, namun pintu batu itu tertutup rapat. Ada juga fluktuasi spasial samar di sana. Jelas, seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membukanya. Dalam hal itu, metode untuk membukanya kemungkinan besar terletak pada 10 boneka ini." Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya menyapu sekali dan menemukan bahwa mata kebanyakan orang berhenti pada boneka-boneka itu. Jelas mereka semua memahami hal ini di dalam hati mereka. Saat ini, kita tidak perlu menyerang. Tentu saja akan ada orang yang akan mengurus hal semacam ini. Tianhuo Zunze tertawa. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk setelah mendengar tawa licik Tianhuo Zunze. Mereka berdiri secara acak di bagian alun-alun yang terpencil dan menyaksikan aksi semua orang yang hadir. Sementara kelompok Xiaoyan tetap diam, alun-alun itu mengalami beberapa percakapan pribadi dan keraguan sebelum seorang lelaki tua berpakaian abu-abu perlahan melangkah keluar. Dari auranya yang luas dan perkasa, dia jelas seorang Douzun elit. Namun, sekilas pandang dari kelompok Xiaoyan membuat mereka menyadari bahwa lelaki tua ini hanyalah seorang Douzun bintang 1. Sekte yang dianut lelaki tua berpakaian abu-abu ini adalah sekte yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Central Plains sangat luas. Ada banyak ahli tersembunyi di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki beberapa faksi yang tidak terlalu dikenal tidak jauh lebih lemah daripada faksi-faksi yang terkenal itu. Lelaki tua itu perlahan melangkah keluar di hadapan banyak tatapan. Douci yang besar dan perkasa menyelimutinya saat ia langsung melangkah ke area yang dikelilingi oleh 10 boneka iblis bumi. Sikapnya itu menunjukkan bahwa ia memiliki keberanian yang luar biasa. Ketika lelaki tua itu berada sekitar 100 kaki di dalam pintu batu, ke-10 sosok yang seperti patung itu mengeluarkan suara retakan tulang yang rendah dan dalam. Seketika, 10 mata kosong yang dingin menatap langsung ke lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka. 10 tombak panjang perak terang muncul di tangan mereka. Cahaya perak terang berkelebat. Ke-10 sosok itu bagaikan kilat saat membawa angin kencang dan menyerang lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Haha, itu hanya beberapa boneka yang rusak. Namun, kamu berniat menghalangi aku yang lama. Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia menyerbu ke arah kelompok boneka itu tanpa senjata apapun di tangannya. Douci, yang agung melonjak. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, dia akan memaksa boneka itu mundur. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu yang tidak dirugikan meskipun bertarung melawan 10 orang sendirian. Kesenjangan antara kelas Daozong dan Douzun terlalu besar. Meskipun 10 boneka ini berhasil menghalangi lelaki tua berpakaian abu-abu itu, jelas dari situasi ini bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lama. Dengan kekalahan terus-menerus mereka, 10 boneka iblis bumi tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Cahaya perak bersinar di mata mereka dan raungan rendah dan dalam benar-benar keluar dari tenggorokan mereka. Seketika, langkah kaki mereka bergerak dengan tertib dan segera membentuk formasi aneh. Cahaya perak berkedip-kedip. Gelombang demi gelombang energi seperti ular perak melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka langsung terhubung satu sama lain, membentuk cincin melingkar dalam prosesnya. Saat cincin melingkar itu terbentuk, tenggorokan boneka iblis bumi yang memimpin sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh. Seketika, cahaya perak itu melemah di depan mata Xiaoyan yang tertegun. Sedikit cahaya keemasan perlahan muncul. Sesaat kemudian, cahaya keemasan itu sepenuhnya menggantikan cahaya perak itu. Itu sebenarnya telah berevolusi.
Mata Xiaoyan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi boneka iblis bumi untuk berevolusi menjadi boneka iblis langit. Saat itu, boneka iblis bumi telah menyerap banyak petir pil untuk berevolusi pada saat-saat terakhir. Namun, boneka iblis bumi ini benar-benar menyelesaikannya dalam sekejap. Itu adalah efek dari formasi. Tidak heran itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang Dousheng elit. Formasi aneh dari 10 boneka iblis bumi bersama-sama sudah cukup untuk melawan Douzun bintang 2. Orang tua ini akan sial. Xiaoyan segera menenangkan diri dan bergumam pelan pada dirinya sendiri setelah keterkejutan di hatinya berlanjut sesaat. Boneka iblis langit berwarna kuning keemasan di medan perang itu menghentakkan kaki ke tanah. Garis-garis retakan menyebar sementara tubuhnya mengeluarkan suara swoosh dan muncul di depan lelaki tua itu yang telah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tinjunya yang berisi cahaya keemasan diayunkan dengan keras. Menghadapi tinju yang sangat kuat itu, lelaki tua itu buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Namun, pada saat ini, sikapnya yang alami dan tak terkendali tidak lagi terlihat. Boneka iblis surga setelah berevolusi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang dapat dibayangkannya. Seketika, suara yang dalam muncul. Dengus teredam keluar dari tenggorokannya dan sedikit darah muncul dari sudut mulutnya. Dia terhuyung mundur pada saat yang sama. Setelah lelaki tua itu mundur sejauh 100 kaki, boneka iblis langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuhnya berkelebat dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan itu menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka iblis bumi yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga semacam ini juga telah menyebabkan wajah sejumlah besar orang berubah. Mereka mungkin tidak takut pada 10 boneka iblis bumi di puncak kelas Daozong. Namun, boneka iblis langit ini dengan kekuatan Douzun bintang 2 menyebabkan mereka sangat takut padanya. Benda ini tidak memiliki rasa sakit. Itu tidak berbeda dari mesin pembunuh. Memang ada ahli yang hadir yang bisa menghabisinya. Namun, bahkan jika seseorang mengalahkannya, orang itu akan berakhir dengan sangat kelelahan. Siapa yang mau mengalami kelelahan seperti itu, bahkan sebelum melihat sisa-sisanya? Orang-orang yang hadir tidak memiliki kemurahan hati seperti itu. Sesaat, suasana di alun-alun berubah menjadi canggung. Semua orang ingin masuk, tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Xiaoyan menyipitkan matanya. Matanya langsung menatap ke arah 10 boneka itu. Ekspresi keinginan melintas di matanya. Jika boneka-boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak kelas Daozong, dia mungkin benar-benar tidak tertarik pada mereka. Namun, jika mereka bisa mencapai boneka setan langit tingkat Douzun bintang 2, itu masalah yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, Xiaoyan juga sangat tertarik pada formasi misterius boneka setan bumi. Jika dia menambahkan boneka setan langit ke dalamnya, kemungkinan besar kekuatan boneka setan langit akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Boneka iblis langitnya saat ini mampu melawan Douzun bintang 3. Jika ia menambahkan 10 boneka iblis bumi dan formasi untuk membantunya, kemungkinan besar ia bahkan dapat melawan Douzun bintang 5. Daya tarik ini cukup untuk membuat Xiaoyan bertindak secara pribadi, bantu aku mengawasi yang lain. Cahaya keperakan berkelebat di mata Xiaoyan saat ia berbicara dengan lembut kepada Xiaoyi. Jari-jari kakinya langsung menekan tanah dan tubuhnya melesat di atas kepala semua orang, seperti seekor burung besar, dan mendarat dengan mantap 100 kaki dari pintu batu. Karena tidak ada yang akan menyerang, izinkan aku menjadi orang pertama yang melakukannya. Semua orang terkejut saat melihat Xiaoyan yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka yang memiliki permusuhan dengan Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengingat pemahaman mereka tentang Xiaoyan, orang ini terlalu cerdik. Bagaimana mungkin dia mengambil inisiatif untuk menghadapi boneka-boneka yang merepotkan ini? Si kecil ini telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif. Feng Qing'er sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Pria berambut putih di sampingnya melirik punggung Xiaoyan dan tertawa. Dia benar-benar berjalan perlahan dan berkata, dengan kekuatan Douzun bintang 1 milikmu, kau bahkan tidak dapat dibandingkan dengan tetua pertama sekte Ground Xuan sebelumnya. Kurasa kau harus melupakannya. Secara kebetulan aku cukup tertarik dengan boneka-boneka ini. Jika aku membawa mereka kembali untuk bertindak sebagai penjaga pintu, itu akan tampak cukup mendominasi. Tatapan mata orang ini sangat tajam.
Dia tampaknya telah melihat maksud Xiaoyan terhadap boneka-boneka ini hanya dengan sekali pandang. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat pria berambut putih itu, yang tiba-tiba ikut campur. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya langsung menyerbu ke dalam radius 100 kaki dari pintu batu itu. Melihat ini, pria berambut putih itu juga tersenyum. Tubuhnya bersinar dan dia juga menyerbu masuk. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang berayun ke arah punggung Xiaoyan di depannya. Punggung Xiaoyan tampak seperti ada mata yang tumbuh di sana saat menghadapi angin yang bertiup ke arahnya dari belakang. Tubuhnya terpelintir dan dia dengan mudah menghindarinya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat yang tertinggal di antara kedua alisnya juga melonjak ke segala arah. Setelah itu, kekuatan itu berubah menjadi ribuan bagian yang bergegas menuju boneka-boneka yang memancarkan cahaya perak. Xiaoyan pernah menciptakan boneka iblis bumi dan jelas menyadari kelemahan boneka-boneka tersebut. Jika terjadi tabrakan langsung, seseorang hanya bisa mengakhiri pertempuran setelah mencabik-cabik mereka. Namun, Xiaoyan tidak ingin menghancurkan mereka. Yang diinginkannya adalah kendali yang mirip dengan yang dimilikinya atas boneka iblis langitnya. Jejak spiritual pencipta boneka iblis bumi hadir di dalam tubuhnya. Selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritual miliknya sendiri menggantikannya, dia akan dapat dengan mudah mengendalikan boneka-boneka itu. Namun, jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Xiaoyan yang membuatnya sendiri, mustahil baginya untuk menyadarinya. Bocah ini benar-benar berniat mengendalikan boneka. Pria berambut putih itu juga merasakannya ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Dia tidak menyadari metode untuk mengendalikan boneka itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat merebutnya dari Xiaoyan. Namun, dia juga bukan orang biasa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Xiaoyan, dia melesatkan tubuhnya dan muncul di depan boneka iblis bumi. Sebuah tinju diayunkan dengan keras dan mendarat dengan keras di tubuhnya. Karena dia tidak dapat memperolehnya, dia akan menghancurkannya. Setelah tinju yang menakutkan itu mendarat, tubuh boneka iblis bumi itu langsung retak dan membentuk banyak garis retakan. Melihat ini, senyum tersungging di wajah pria berambut putih itu ketika wajahnya menegang. Ini karena dia menemukan bahwa garis retakan itu telah menghilang dengan cepat ketika cahaya perak sekali lagi muncul dari dalam tubuh boneka itu. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghancurkan boneka ini. Kilatan tajam melintas di mata pria berambut putih itu. Lidahnya mengeluarkan teriakan tajam. Angin yang menakutkan berkumpul dengan cepat. Cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu tepat saat pukulannya ini akan dilepaskan. Suara angin yang tajam menusuk telinga menyebabkan ekspresi pria itu sedikit berubah. Dia buru-buru mundur. Pria berambut putih itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling sambil menarik kembali pandangannya, hanya untuk menyadari bahwa cahaya keemasan itu adalah boneka berwarna emas gelap. Perasaan yang diberikan boneka ini kepadanya tampak lebih berbahaya daripada boneka cahaya keemasan sebelumnya. Bocah ini juga punya boneka seperti itu. Pantas saja dia menyerang. Pria berambut putih itu tiba-tiba mendapat pemahaman saat ia melihat boneka setan langit berwarna emas gelap. Pria berambut putih itu buru-buru mengangkat kepalanya, sementara pikiran ini melintas di hatinya. Hanya untuk secara kebetulan melihat Xiaoyan perlahan membuka matanya. Yang terakhir, menatapnya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 10 boneka itu mengeluarkan suara swoosh sebelum disimpan di cincin penyimpanan yang terakhir. Proses penundukan boneka iblis bumi jauh lebih lancar dari yang diharapkan Xiaoyan. Ini karena dia tidak menemukan sedikit pun jejak spiritual di tubuh boneka iblis bumi ini. Situasi seperti ini juga membuat Xiaoyan merasa sangat tersesat. Mungkin karena waktu yang tak terhitung telah mengikis jejak spiritual, atau mungkin ahli kuno kelas Dousheng tidak memiliki banyak minat pada boneka-boneka yang telah dia ciptakan secara acak ini, dan bahkan terlalu malas untuk menempatkan jejak spiritual. Terlepas dari apapun alasannya, ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menyerbu tubuh boneka iblis bumi ini, dia telah menemukan bahwa dia telah menjalin hubungan dengan mereka. Proses ini bahkan tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan jika orang lain yang mencobanya, dia akan segera dapat mengendalikan mereka. Oleh karena itu, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat aneh setelah menyimpan semua boneka ini di cincin penyimpanannya.
Matanya melirik ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu yang baru saja dipukuli hingga muntah darah. Diam-diam dia berpikir dalam hatinya, apakah lelaki tua ini akan muntah darah karena marah jika dia tahu bahwa cara untuk melewati tempat ini begitu mudah sehingga membuat orang merasa tidak percaya? Si kecil ini, dia benar-benar telah menaklukkan boneka-boneka itu. Semua orang di alun-alun menatap Xiaoyan dengan tatapan tak bisa berkata-kata, sementara pikiran aneh itu muncul di hati Xiaoyan. Baru 2 hingga 3 menit berlalu, tetapi boneka Dozong, kelas 10 puncak yang kuat, yang bahkan dapat melawan Dozun bintang 2 dengan kekuatan gabungan mereka, benar-benar telah mendarat di tangan Xiaoyan. Untuk sesaat, ekspresi sejumlah orang menjadi sangat menarik. Rasa iri dan cemburu di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Boneka yang memiliki kekuatan yang setara dengan Dozun bintang 2. Ini cukup untuk membangkitkan rasa iri siapapun terlepas dari di mana orang meletakkannya. Orang-orang ini, terutama mereka yang memiliki dendam terhadap Xiaoyan, seperti Lei Zunze, Bing Hezunze, dan yang lainnya, merasa iri dan tidak mau menyerah pada situasi tersebut. Semakin kuat kekuatan di sekitar Xiaoyan berarti ancaman terhadap mereka akan semakin besar. Xiaoyan hanya melirik sekilas dan mengalihkan pandangannya dari tatapan orang-orang ini. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini memandangnya dengan tidak suka, mereka tidak akan berani menyerangnya di sini. Motif perjalanan mereka ini adalah keterampilan Dou kelas Tian di dalam sisa-sisa itu. Beranikah mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan kelompok Xiaoyan sebelum mereka mendapatkannya?